Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari terkait pemanfaatan cloud computing dan big data dalam menghasilkan informasi areal yang terduga mengalami deforestasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan Google Earth Engine sebagai platform pengolahan citra. Google Earth Engine adalah platform pengolahan citra yang memanfaatkan baris dan code di dalam melakukan setiap pengolahannya. Bahasa skrip yang digunakan berbasis bahasa Java dan citra yang digunakan pada tutorial kali ini adalah citra Landsat dan Sentinel yang memiliki resolusi 15 meter pada level pen sharpening. Seluruh baris dan code telah saya bangun dan rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dengan menggabungkan dari berbagai skrip yang telah tersedia di berbagai website komunitas pencinta skrip atau coding, sehingga teman-teman dapat menggunakannya dengan sangat mudah. Sebagai tambahan, teman-teman dapat menjalankan aplikasi ini bahkan melalui handphone tanpa perlu menggunakan komputer yang memiliki spek canggih, sehingga kapanpun dan dimanapun teman-teman mampu untuk melakukan cross-check lapangan dan tentunya dapat memonitor eksistensi hutan kita. Tahapan yang dapat teman-teman lakukan terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama, teman-teman melakukan copy dan paste terhadap skrip yang telah saya sediakan. Langkah kedua, teman-teman mengubah AOI atau Area of Interest yang menjadi lokasi kajian di mana teman-teman melakukan analisis deforestasi. Dilanjutkan dengan teman-teman mengubah tanggal liputan citra. Setelah itu, teman-teman melakukan perubahan training area sesuai dengan lokasi AOI yang teman-teman kaji. Langkah yang terakhir adalah teman-teman mengklik tombol run pada aplikasi yang telah tersedia. Untuk lebih memahaminya, mari bersama-sama kita saksikan tutorialnya. Setelah link tautan di copy ke dalam Google, maka akan tampil tampilan seperti ini. Untuk informasi terkait link tautan dapat dilihat pada akhir video berikut ini. Langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah menentukan area of interest atau area kajian yang ingin diketahui indikasi terjadinya deforestasi. Adapun langkah-langkahnya seperti terlihat dalam video, yakni membuat suatu areal berupa poligon yang akan membatasi areal kajian. Kita arahkan tombol ke tulisan Geometry Import, lalu mengklik New Layer. Setelah itu, kita klik logo roda, sehingga kita dapat menulis tulisan Area of Interest sesuai dengan nama AOI kita. Lalu, kita klik OK. Setelah itu, kita mengklik tombol poligon yang berada di samping tulisan Geometry Import yang menandakan bentuk AOI kita berupa feature class polygon, sehingga kita dapat melakukan klik pada areal yang menjadi area of interest teman-teman. Setelah teman-teman selesai membatasi areal kajian melalui poligon area of interest, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengubah tanggal liputan citra. Pada tutorial kali ini, citra yang kita gunakan yakni citra Landsat 8 oli. Adapun tanggalnya yakni pada tanggal 2014 dan pada tanggal 2021. Untuk mengurangi efek awan yang sangat dominan, maka teknik yang digunakan adalah mengambil piksel citra rata-rata. Langkah tersebut sangat mudah jika dilakukan melalui skrip. Hanya tinggal menuliskan tanggal melalui teks seperti yang terlihat pada tutorial. Jika teman-teman ingin mengubah tanggalnya,
maka hanya tinggal mengetik tanggal, bulan, dan tahun yang teman-teman inginkan. Langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah mengubah training area. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan untuk melakukan pembuatan training area untuk kelas penutup lahan tanah terbuka. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat beberapa kelas penutupan lahan, yakni water body, forest, scrub, open land, build up, dan cloud. Tahapan ini memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu, diperlukan kejelian dan sedikit pengetahuan terkait kunci interpretasi untuk melakukan pemilihan training area yang paling tepat. Setelah teman-teman yakin terhadap training area yang teman-teman telah tentukan pada setiap kelas penutupan lahan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah klik tombol run seperti yang terlihat pada video berikut. Setelah teman-teman mengklik tombol run, maka hasil klasifikasi yang kita harapkan akan muncul. Pada tutorial kali ini, kita bisa melihat perbedaan antara penutupan lahan tahun 2021 dan tahun 2014, terkhusus pada areal yang diberi kotak berwarna hitam. Pada areal tersebut, terjadi perubahan penutupan lahan dari yang semula hutan menjadi lahan terbuka. Bisa dikatakan, areal tersebut telah mengalami indikasi terjadinya deforestasi. Untuk semakin meyakinkan, maka teman-teman dapat memasukkan citra yang memiliki resolusi yang lebih tinggi, yakni Sentinel yang memiliki resolusi 20 meter, sehingga jelas terlihat bahwasanya areal tersebut telah mengalami indikasi deforestasi. Untuk informasi terkait permohonan permintaan skrip dapat menghubungi beberapa akun media sosial saya. Sekian tutorial saya. Terima kasih. Mudah bukan untuk mengetahui areal yang terindikasi mengalami deforestasi? Metode ini dapat digunakan sebagai initial analysis atau analisis awal sebelum melakukan kegiatan interpretasi citra. Dengan memiliki initial analisis yang handal dan cepat, maka para penafsir citra akan memiliki gambaran awal terkait sebaran lokasi yang terduga mengalami deforestasi sebelum melanjutkan interpretasi citra dengan metode penafsiran sesuai dengan ketetapan yang telah menjadi panduan di instansinya masing-masing. Hal tersebut sangat berguna, terkhusus bagi instansi pemerintah seperti tim penafsir citra di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh sektor pemerintah, sektor non-pemerintah pun seperti sektor swasta hingga LSM atau NGO yang bergerak di bidang perlindungan hutan dan lingkungan beserta pelajar dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk secara kolaboratif dan harmonis di dalam menjaga hutan dan lingkungan. Ditambah lagi, baik citra hingga platform yang digunakan di dalam pengolahan bersifat open source, sehingga tidak menggunakan software yang bersifat bajakan. Sehingga dapat kita simpulkan, pemanfaatan big data dan cloud computing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etos kerja, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif di dalam konteks mengelola sumber daya alam yang sama-sama kita miliki.